Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak kelas 5, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kegiatan pembelajaran daring untuk kelas 5 adalah bahasa Arab, yang mana Ustadz akan melanjutkan menjelaskan tentang tarkib atau susunan yang di dalamnya mengandung satu dhamir. Setelah dhamir, kemudian diikuti isim. Setelah isim, diikuti kata sifat. Kalau pertemuan yang lalu, Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai tarkib susunan kalimat yang di dalamnya terkandung isim isyarah. Kemudian diikuti isim, diikuti kata sifat. Untuk kali ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang tarkib yang susunannya terdiri dari dhamir. Dhamir yang dimaksud adalah dhamir munfasil. Kemudian diikuti isim, kata benda, baru diikuti kata sifat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Pak Ustadz melanjutkan ke penjelasan yang lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian yang belajar semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita ikuti penjelasan Pak Ustadz lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai. Mohon diperhatikan. Bisa kalian yang punya LKS dibuka halaman 23. Pak Ustadz akan menjelaskan tarkib susunan yang terdiri dari dhamir munfasil, kemudian diikuti isim ini kata benda, dan kata sifat. Mana yang dinamakan dhamir munfasil? Kata ganti huwa, anta. Ya, kita di kelas 5 masih diajari kata ganti huwa, anta. Sebetulnya kata ganti selain ini ada lagi, hiya, ya. Kemudian huma, hum, terus anti, antuma, antum, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita fokus pada kata ganti yang dua ini. Huwa, dia laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Huwa, dia laki-laki satu orang. Anta, kamu laki-laki satu orang. Tobibun jadidun. Tobibun jadidun. Tobibun di sini artinya adalah dokter, jadidun baru. Tobibun di sini ya namanya isim. Kemudian jadidun namanya sifat. Nah, jadi inilah yang namanya tarkib yang terdiri dari dhamir munfasil, kemudian diikuti tobibun ini isim, jadidun kata sifat. Tobibun dokter laki-laki, jadidun sifat. Ya, sifat yang menunjukkan kepada tobib, artinya dokter baru. Dari tarkib ini kalian harus memahami, ya, harus memahami bila mana dhamir itu laki-laki, maka isimnya harus juga laki-laki. Laki-laki ini dalam bahasa Arab disebut mudzakkar, ya. Begitu juga sifatnya. Sifat harus mengikuti yang disifati. Ya. Ini sifat jadidun harus mengikuti yang disifati. Ketika yang disifati dalam hal ini tobibun itu mudzakkar laki-laki,
maka sifatnya harus laki-laki. Apabila yang disifati ini perempuan dalam bahasa Arabnya ya istilahnya namanya muannas, maka sifatnya harus muannas. Nah, seperti ini. Ya, hiya, anti. Hiya ini dhamir munfasil yang menunjukkan arti dia perempuan satu orang. Kemudian anti, kamu perempuan satu orang. Lah ketika di sini dhamir muannas, ya. Dhamir muannas perempuan, maka di sini isimnya juga harus muannas. Kemudian baru diikuti kata sifat yang muannas juga. Ya. Baik. Karena di sini dhamir munfasil menunjukkan kata ganti satu orang, huwa dia laki-laki satu orang, anta kamu laki-laki satu orang, maka isimnya pun di sini selain mengikuti mudzakarnya dia juga harus mengikuti apa? Bentuknya. Kalau di sini satu orang, ya, huwa dia satu orang, maka tobibun juga harus satu orang. Tobibun karena nanti ada bentuk yang dua orang. Dua orang ini dalam bahasa Arab namanya musanna. Ya, kalau domirnya musanna, satu misal huma ya, dua orang, dia dua orang laki-laki, maka di sini isimnya nggak boleh tobibun, tapi harus diganti tobibani. Selain isimnya harus diganti isim isim musanna, sifatnya pun harus diganti karena sifat mengikuti yang disifati. Sifatnya harus musanna juga, nggak boleh jadidun lagi tapi jadidani. Ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu harus paham kalian penggunaan seperti itu. Tapi kalian harus fokus untuk penggunaan yang satu orang ini. Nah, satu orang ini dalam bahasa Arabnya istilahnya disebut mufrad ya, mufrad. Di sini isim mufrad, tobibun ini isim mufrad. Sifatnya pun harus mengikuti mufrad juga. Ya, karena kata gantinya di sini kata ganti mufrad. Begitu seterusnya anak-anakku sekalian ya, penjelasan ya, huwa muhandisun ya, ma'rufun. Huwa dhamir munfasil ya, muhandisun dia isim, ma'rufun kata sifat. Untuk contoh yang ini mudzakkar. Kemudian hiya muhandisatun ya, hiya muhandisatun ma'rufatun. Hiya dhamir munfasil diikuti isim ya yang perempuan ya, yang sifatnya perempuan atau muannas, kemudian sifatnya pun juga muannas. Anti muhandisatun ma'rufatun. Kamu adalah insinyur yang ma'ruf. Ma'rufah ini terkenal ya. Dikenal, ma'ruf itu dikenal atau terkenal. Begitu juga seterusnya. Huwa tayyarun mahirun. Anta tayyarun mahirun. Dia adalah tayyar. Ini apa tayyar ini? Pilot. Pilot yang mahir. Mahir. Kemudian hiya tayyaratun mahiratun. Anti tayyaratun mahiratun. Dia pilot perempuan yang mahir atau yang ahli ya, mahir itu. Yang pinter. Anti tayyaratun mahiratun, kamu perempuan adalah pilot yang pinter, yang mahir. Dan seterusnya ya anak-anakku. Ya, ini. Huwa sa'iqun nasyitun, anta sa'iqun nasyitun. Hiya sa'iqatun nasyitatun, anti sa'iqatun nasyitatun. Huwa dia laki-laki sopir yang rajin, kamu laki-laki sopir yang rajin. Atau giat, nasyid itu giat. Ini sama artinya, tinggal mengganti perempuannya saja. Kemudian huwa muwadzafun mujtahidun, dia laki-laki pegawai yang sungguh-sungguh, yang giat. Anta muwadzafun mujtahidun, kamu laki-laki seorang pegawai yang giat dan seterusnya. Demikian anak-anakku sekalian, itulah penjelasan tentang tarkib yang terdiri dari dhamir munfasil, isim dan sifat. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini Pak Ustadz cukupkan, semoga bermanfaat.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.